Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan memberikan edukasi pada teman-teman mengenai tentang cara dalam proses budidaya ikan lele dari awal tebar hingga sampai panen ya. Nah, langkah-langkah apa saja yang harus kita siapkan dalam proses budidaya ikan lele di media galon, dan banyak sekali dari teman-teman netizen ya yang berkomentar di channel saya, budidaya ikan lele kok di media galon, itu pembodohan publik lah, ataupun hanya channel untuk settingan ataupun untuk hiburan ya. Kalau untuk hiburan saya setuju toh ya, tapi kalau untuk settingan ini tidak settingan, ini memang budidaya ikan lelenya itu memang dari kecil ya. Nah, bagaimana caranya supaya ketika kita budidaya ikan lele di media galon itu berhasil dan bisa kita panen dan kita konsumsi sendiri ya, hasil panennya ya. Nah, langkah awal tentunya ide saya membuat konten media galon ini karena banyak sekali media galon ataupun galon bekas lele mineral ya yang tidak terpakai, itu banyak sekali di masyarakat karena ini kan galon sekali pakai ya. Nah, jadi saya berpikir bagaimana saya bisa memanfaatkan galon tersebut supaya bisa dijadikan untuk budidaya ikan. Awal dulu saya berpikir itu untuk budidaya ikan hias ya, tapi ternyata saya uji coba di ikan lele ternyata bisa. Tapi ada cara dan metode yang teman-teman harus terapkan ya ketika teman-teman budidaya ikan lele di media galon. Yang pertama, ketika teman-teman budidaya ikan lele di media galon itu harus tahu jumlah tebar ya, ataupun isian bibit per masing-masing galon. Untuk awal tebar teman-teman isilah 15 ekor untuk masing-masing galon lah. Untuk masing-masing galon itu isi 15 ekor. Nah, untuk ukuran ideal tebar itu yang bagus berapa? Mungkin teman-teman ada yang bertanya seperti itu. Untuk awal tebar teman-teman minimal kita tebar di ukuran 46 ataupun 46 lebih besar lagi ya. Intinya minimal itu 46 itu paling kecil ya. Nah, untuk pakannya kita menggunakan pakan full pellet ya, full pellet. Jadi karena ini untuk konsumsi kita pribadi ya, saya menyarankan untuk pakan yang mudah, simple dan juga praktis ya. Jadi kita menggunakan full pellet. Pakan untuk awal bulan ataupun bulan pertama teman-teman gunakan pakan PF 1000, bulan kedua min 1 dan bulan ketiga min 2 ya. Itu harus dicatat, jangan sampai salah ya ataupun keliru. Nah, caranya ini saya kembali lagi ke awal tebar. Dalam proses budidaya ikan lele awal tebar ini, hal yang harus teman-teman perhatikan adalah jangan sampai teman-teman menempatkan media galon di tempat yang terbuka ataupun panas ya. Karena itu bisa berdampak pada ikan lele yang nantinya akan matang karena dia kondisi airnya itu terlalu panas ataupun hangat ya. Nah, lalu bagaimana kalau memang tempat saya itu mungkin di samping rumah ataupun depan rumah itu memang terkena sinar matahari secara langsung ya. Caranya kita bisa memberikan penutup ya. Penutup itu kan bisa hal yang sederhana pun kita bisa jadikan penutup ya. Misal contoh ya, dari karung bekas ataupun kardus dan lain sebagainya ya. Ataupun kalau teman-teman ingin rapi, teman-teman bisa membangun rak seperti ini ya, ataupun mungkin mempunyai meja ya, bawahnya kita kasih dan atasnya kita kasih ya. Jadi ini karena saya sudah mempunyai ya, jadi ini sebenarnya saya memanfaatkan bekas etalase untuk akuarium dulu ya, tapi ini saya gunakan untuk ikan lele ya. Nah, dalam proses awal tebar ini teman-teman ketika tebar itu pastikan kondisi lingkungannya itu teduh ya, dan juga tidak hangat suhunya ataupun panas. Pastikan dia teduh ya, ataupun airnya itu dalam kondisi netral ya. Nah, dalam awal tebar ini teman-teman selang 15 ataupun 30 menit ya, teman-teman kasih pakan dengan jumlah sedikit ya, supaya ikan mudah untuk cepat untuk beradaptasi ya. Kita berikan pakan yang sesuai ukurannya ya. Kita pancing dengan pakan sedikit, dan takaran dalam proses pemberian pakan setelah teman-teman sudah memberikan pakan sedikit ya, barulah 4 atau 5 jam kemudian, atau langsung misal pagi ya, pagi kita kasih pakan, kita beli, kita tebar, lalu kita kasih pakan dengan jumlah yang sedikit, barulah nanti sore kita kasih pakan yang sesuai dengan takarannya ya. Nah, takarannya biasanya saya menggunakan sendok teh ya, itu 1 pucuk sendok teh. Memang sedikit sekali teman ya. Untuk budidaya ikan lele di media galon ini pakan awalnya memang sangat sedikit sekali untuk masing-masing galonnya. Bahkan untuk ukuran ikan lele yang sebesar ini
Itu saya memberikan pakan itu mungkin setengah sendok ya, ataupun 1 sendok teh ya. Itu sudah kenyang ikannya ya. Dan untuk pemberian pakannya itu harus terjadwal ya. Dalam proses budidaya ikan lele, pemberian pakannya itu jadwalnya adalah pagi jam 8, sore jam 4 atau jam 5 ya, ataupun malam hari jam 9 atau jam 10. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, Bang, saya kerja dan untuk pemberian pakan kalau kita kasih 2 kali dalam sehari itu bisa nggak? Jawabannya bisa ya, minimal sehari 2 kali, jangan sampai 1 kali ya, karena kan sangat kasihan sekali ikannya apabila dia lapar ya. Dan itu kita pemberian pakannya itu kita rutin, kita setiap hari ya. Nah, dalam proses pergantian air ini, nah mungkin teman-teman ada yang bertanya juga, setelah sudah berlangsung 1 minggu, dalam proses penggantian air ini kita lakukan seminggu sekali ya. Dan itu wajib kita berbarengan dengan melakukan proses penyortiran dan pembersihan media ya. Terkadang galonnya ada yang berlumut ataupun ada lendir hitam gitu ya. Pokoknya kalau dia kotor kita bersihkan dengan grenjeng ataupun pembersih piring yang kayak aluminium itulah ya. Itu akan jauh lebih mudah pembersihannya. Nah, itu kita lakukan seminggu sekali. Penyortiran ini ya, ini kembali ke penyortiran. Penyortiran ini kenapa masih kecil kok disortir? Mungkin untuk teman-teman selisih ya, ini sebagai perbandingan. 1 kelingking dan satu ini ya. Ini kalau untuk ukuran ikan ini nanti akan terlihat seperti sama, tapi ya berbeda ya. Nah, inilah nanti teman akan pisahkan yang segini sama yang segini. Intinya yang kecil lah, yang kecil sama yang besar itu kita pisahkan. Nah, lalu tujuannya supaya ikan tersebut itu tidak kanibal dan untuk proses pertumbuhannya supaya dia sama ya, ataupun tidak supaya tidak besar kecil, supaya dia seragam ya. Nah, dalam proses budidaya ikan lele di media galon ada hal yang harus teman-teman hindari ya. Yang pertama, jangan sampai teman-teman mengetuk ya, ataupun membuat ikan gerakan tiba-tiba, misal contoh kita ketuk dat gitu ya. Nah, itu akan berakibat ikan stres dan akhirnya kalau dia stresnya itu parah, dia bisa sakit dan akhirnya mati. Lalu yang berikutnya adalah memberikan pakan berlebihan. Terkadang dari teman-teman khususnya untuk pemula ada yang bicara berikan pakan yang banyak supaya pertumbuhannya cepat dan cepat besar. Itu mindset yang salah ataupun keliru ya. Berikan pakan yang cukup supaya pertumbuhannya itu bagus ya, bukan cepat ya. Kalau cepat kita pompa saja ya, kita beli karet berbentuk lele kita pompa ya. Seperti itu teman ya, jadi bercanda itu ya. Jadi untuk mindset pemberian pakan yang banyak ikan cepat pertumbuhannya itu tidak benar ya. Berikan pakan yang cukup ya. Misal seperti kita juga, kalau pakannya cukup otomatis kita akan gemuk ya. Tapi kalau pakannya banyak ya, kita akan sakit ya, seperti itu. Berlaku juga pada ikan. Kalau teman-teman tidak percaya, coba praktekkan, berikan pakan yang banyak ya. Pasti ikan dalam jangka tidak lama pasti akan terserang jamur ataupun bakteri yang mengakibatkan ikan tersebut sakit atau mati. Nah, dalam proses budidaya ikan lele di media galon ini, jangka masa panen, ya ini sering ditanyakan oleh teman-teman. Untuk usia panennya itu berapa bulan, Bang? Untuk usia panen di media galon itu dari awal tebar sampai panen, ukuran 46 ya, itu sekitar 3 bulan ya. 3 bulan kita bisa panen ya. Nah, kalau teman-teman ingin panennya di usia 2 bulan, teman-teman bisa membeli bibit dengan ukuran 57 ataupun 68 ya. Itu 2 bulan panen. Nah, untuk prosesnya memang kita diwajibkan untuk menjaga kualitas air yang ada di media galon supaya ikannya itu tidak sakit ataupun stres karena kondisi lingkungan yang keruh ya. Jadi teman-teman harus